guru-guru sekolah minggu dan murid-murid yang setia. Dari kelas apa? Dari kelas Bikids, Madya Tunas Muda, Remaja Pemuda, dan Dewasa sampai Dewasa Senior. Pada kesempatan ini, saya dengan Rocky, kakak Rocky, ingin menyampaikan himbauan dan kembali ajakan-ajakan untuk kita mendukung program pelayanan gereja kita melalui persembahan yang dikumpulkan di sekolah minggu. Kadang dengan online seperti ini bingung kakak Rocky. Betul. Baik untuk murid yang dari dikit sampai yang besar, bagaimana sih cara memberikan persembahannya? Ya, kita ingin memberikan persembahan karena itu juga yang difirmankan di dalam Alkitab. Ya, di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, dan kita memberi tidak harus memikirkan besarnya berapa, tapi sesuai dengan kesanggupan Dan kerelaan hati untuk memberi. Ya, jangan sampai ada yang merasa dipaksa, terpaksa harus memberi persembahan, tidak. Tapi kita yakin murid-murid sekolah minggu kita luar biasa. Keren. Cuman karena ini sedang online, maka kami dari panitia sekolah minggu ingin menyampaikan bagaimana nih caranya memberikan persembahan, ya. Nah, untuk Bikids dulu. Nah, kakak Rocky, bagaimana nih caranya? Kalau Bikids kan masih asuhan, lalu sampai ke anak Madianya mungkin agak kesulitan, ya. Gimana kakak Rocky? Oke Ibu Yuli. Halo anak-anak Bikids semuanya. Wah, yang pasti anak-anak Bikids tetap sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak Bikids, selain kita semangat belajar firman Tuhan, kita juga mau sama-sama belajar memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Tuhan di gereja kita. Bagaimana caranya ya? Nah, untuk anak-anak Bikids semuanya bisa menabung uang persembahannya setiap minggunya. Bisa dimasukkan ke dalam amplop, bisa juga dimasukkan ke dalam celengan. Nanti setiap minggu atau boleh dikumpulkan dulu selama 1 bulan sekali, boleh dibuka, dihitung, boleh deh diserahkan kepada papi atau mami. Nanti papi mami akan membantu mentransferkan uang persembahan anak-anak Bikids ke rekening gereja. Nomor rekeningnya di bawah ini. Oh, gitu ya. Itu Ibu Yuli untuk anak-anak Bikids. Nah, kalau kesulitan nih masuk rekening orang tua, jadi bisa juga menyampaikan kepada gurunya ya. Iya, betul. Bahwa akan memberikan persembahan. Nah, dari panitia sekolah minggu atau gurunya nanti bisa membantu bagaimana caranya selanjutnya persembahan anak-anak dikumpulkan. Namun ingat, ketika mengumpulkan di dalam rekening, kami panitia sekolah minggu berharap dipisahkan, ada tulisannya untuk sekolah minggu. Tidak perlu diberi nama, tidak apa-apa, gitu ya. Nah, lalu untuk kelas yang Madya sampai dewasa dan guru-guru bisa juga sama memasukkan ke dalam rekening, tentunya ini bisa ya, ke dalam rekening dan tulis untuk sekolah minggu. Kalau mau beri nama boleh, misalnya Rocky sekolah minggu. Ya, kami akan mencoba melaporkan setiap bulan persembahan yang terkumpul di sekolah minggu. Nah, tapi sekarang selama ini mungkin ada yang digabung-gabung ya. Iya, Untuk persembahannya dengan yang gereja. Tidak masalah. Tapi mungkin kami berharap untuk bisa dipisahkan sehingga gereja juga bisa melihat sekolah minggu, guru dan murid-muridnya juga terlibat di dalam pelayanan gereja ini melalui persembahan sekolah minggu. Bagi yang sudah setia, bagaimana Kak Rocky? Kami ucapkan terima kasih Ya, atas kesetiaannya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih untuk kesetiaannya. Dan jangan lupa kita belajar memberi, tidak hanya menerima. Ya, karena Allah sendiri sudah memberi contoh dan teladan, Dia sudah memberi dengan luar biasa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu jelas Tuhan sudah terlebih memberi teladan buat kita untuk memberi. Tetap semangat sekolah minggu, kita melayani melalui persembahan sekolah minggu. Sekolah minggu, tender, love, and care.
Oke, hai guys. Selamat ketemu kembali di kelas sekolah minggu remaja pemuda Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Oke, hari ini kita mau belajar sesuatu yang asik. Ya, sebelumnya yuk kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap pimpinan penyertaan Tuhan. Siapkan hati kami. Kami siap untuk belajar hari ini, Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Oke guys, nah kita selama ini mungkin kita juga sering dengar banyak orang yang bilang ya bahwa kalau orang mati itu suka gentayangan. Bener gak sih? Orang mati gentayangan. Oh, itu karena orangnya kebanyakan nonton itu. Apa sih? Orang itu pasti kebanyakan nonton film horor, ya. Kebanyakan nonton horor. Kenyataannya nggak seperti gitu, ya. Orang mati itu nggak gentayangan. Nah, pelajaran hari ini akan diambil dari 1 Korintus 15, ya, bagian yang terakhir. Kebangkitan Yesus ya, merupakan suatu hal yang luar biasa dan spektakuler, tapi juga menimbulkan berbagai kontroversi, baik di kalangan agamis maupun kalangan sekuler. Ada yang nerima, ada juga kelompok atau golongan yang gak mau ngakuin kebangkitan Yesus. Ya, namun Alkitab jelas berkata ya bahwa Yesus itu bangkit. Nah, seluruh ayat dalam 1 Korintus 15 berisi satu tema, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Paulus memberi perhatian serius pada tema ini untuk jemaat Korintus. Ya, soalnya jemaat ini adalah jemaat yang terdiri dari beberapa golongan, seperti golongan Herodianisme yang berpengaruh dalam dunia politik, juga ada golongan Saduki yang berpengaruh dalam dunia agama. Mereka semua menempati posisi-posisi penting dalam jabatan imam-imam kepala, ya. Kemudian juga ada golongan hedonisme dan Yahudi. Nah, dari 4 golongan yang ada, 2 diantaranya itu tentang peristiwa kebangkitan. Nah, hedonisme nggak ngaku adanya kebangkitan, ya. Mereka nggak mau mengakui tentang kebangkitan. Mereka anggap bahwa hal yang berhubungan dengan kekekalan tidak pernah ada. Bagi orang Kristen, kenikmatan dan kesenangan hidup terdapat pada ajaran mengenai kekekalan. Namun sebaliknya, faham hedonisme bilang bahwa berita kebangkitan itu adalah sebuah ancaman buat mereka. Nah, orang-orang hedonisme ini adalah orang-orang yang nganut keyakinan kenikmatan dan kesenangan hidup. Ya, mereka itu hidupnya itu, kesenangannya itu terletak pada banyaknya kekayaan dan harta yang mereka miliki. Jadi, jika hal ini benar, maka Salomo dengan kekayaan yang luar biasa bisa membuat apa saja yang dia inginkan, yang bisa apapun yang dia dapatkan. Maka seharusnya si Salomo adalah orang yang paling menikmati kesenangan hidup itu. Tapi nyatanya Alkitab berkata bahwa banyak tahun-tahun terakhir dari kehidupan Salomo merasa kosong dan mengakui bahwa semua yang dia miliki adalah sia-sia adanya. Nah, kemudian selain dari golongan hedonisme itu ada juga golongan Saduki, ya, yang melawan keras peristiwa kebangkitan. Tetapi kuatnya berita tentang yang disampaikan oleh Paulus mengenai kebangkitan ini mempengaruhi kedua golongan tersebut. Ya, kuasa yang ada di belakang berita tentang kebangkitan yang disampaikan Paulus menimbulkan pertanyaan di antara kedua golongan ini. Nah, kita baca dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-35, bicara bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali. Nah, ini berarti bahwa mereka mulai berpikir, kemungkinan adanya kebangkitan. Jangan-jangan kebangkitan itu ada, kata mereka ya. Serta hidup bukan hanya di dunia saja, tapi kayaknya nih ada kekekalan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah
bagaimana proses kebangkitan itu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 36 sampai 38, Paulus mengumpamakan proses kebangkitan itu seperti tanaman. Ya, Paulus bilang itu mirip tanaman. Contohnya padi, ya. Benih ini nggak akan jadi tambah banyak. Si padi itu nggak pernah jadi tambah banyak kalau si padi itu tetap ada dalam genggaman kita. Ya, untuk itu kita perlu untuk mempersiapkan sebuah lahan sebagai tempat untuk nanam padi tersebut. Ya, nah kalau padi tersebut sudah ditanamkan, 3 hari kemudian padi yang sudah tertanam di situ akan tumbuh. Ya, namun tidak akan keluar dalam bentuk padi yang awal semula yang kita tanam tadi. Yang melainkan sudah ada dalam bentuk yang lain, ya, bentuk kehidupan yang baru, ya, ada tangkainya, ada daunnya, ya, semuanya dengan berjalannya waktu si padi tersebut ya akan terus bertumbuh, berdaun, dan akhirnya akan menghasilkan banyak padi-padi lain yaitu berbuah. Nah, Paulus jelasin bahwa kita akan memiliki tubuh kemuliaan sebagai tubuh kebangkitan. Suatu tubuh yang luar biasa hebat. Ya, untuk dapetin sedikit gambaran tentang tubuh ini, kita ambil contoh seperti seorang panglima, ya, yang di Alkitab disebut itu, nah, ya, kena kusta, Naaman. Ya, saat itu ketika Naaman terima kesembuhan, di Alkitab jelas nyata bahwa disebutkan bahwa kulitnya itu jadi seperti kulit baby, ya, seperti kulit bayi. Ya, ini baru terjadi di dunia. Belum lagi tubuh kemuliaan pasti lebih bagus dari kulit baby, ya. Jauh lebih luar biasa. Nah, yuk kita sama-sama kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 43 dan 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Yesus adalah yang sulung, dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Begitu hebatnya tubuh kemuliaan itu, sehingga Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, guys, kebangkitan jelas memperjelas sekali janji Tuhan bahwa akhir perjalanan kita bukan tamat di dunia ini, tetapi terus sampai kepada kekekalan. Di sana tangisan, kepedihan, kepedihan hidup selama di dunia ini semuanya akan berakhir, ya, nggak pernah ada lagi di sana, ya. Di sana akan ada sukacita baru, ya. Anak-anak Tuhan dalam sorga akan memancarkan kemuliaan yang bersumber dari Yesus sendiri. Nah, kebangkitan adalah cara Tuhan, cara yang Tuhan sediakan bagi kita untuk mencapai sorga. Nah, di sana tubuh kita tidak akan sama lagi seperti tubuh yang kita lihat sekarang ini. Ya, kita mungkin saat ini merasa susah dan keadaan kita, ya, sebab kita selalu ngukur diri kita dengan kehidupan orang lain. Ya, kesimpulan-kesimpulan gini membuat kita susah sehingga kita nggak bisa mensyukuri diri kita. Kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih, guys. Kita ada dengan orang tua di samping kita karena Tuhan. Jadi bagaimanapun keadaan mereka adalah pemberian Tuhan bagi kita. Nah, jadi tubuh kemuliaan itu seperti apa? Ya, tubuh kemuliaan itu seperti apa? Tadi sudah jelas bahwa tubuh kemuliaan itu nggak sama seperti tubuh yang ada seperti sekarang ini yang kita miliki seperti ini. Ya, tentunya tubuh kemuliaan jauh lebih baik, ya, tidak ada sakit penyakit dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ajak kita sama-sama untuk join di Google Meet untuk membahas hal ini lebih jauh lagi. Ya, Google Meet-nya itu ada di s.id/smyouth, ya, s.id/smyouth, ya. Nanti kita akan sama-sama belajar di sana. Yuk, kalau begitu kita akan akhiri pembelajaran YouTube saat ini. Kita akan langsung lanjut masuk ke Google Meet di s.id/smyouth. Saya akan nantikan kalian di sana. Oke, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih.